hal yang saya pentingkan, pertama soal pelayanan publik menjadi penting. Kita dinilai pelayanan kita masih cukup rendah dibanding negara lain, sehingga kita ingin pelayanan publik ini benar-benar mudah, cepat, tidak berbelit-belit. Nah, ini berpengaruh pada kepercayaan investor dan kepuasan masyarakat. Ya, ini bagian yang menjadi bagian daripada reformasi di birokrasi kita. Itu yang, karena itu salah satunya adalah pembangunan mall pelayanan publik di semua kabupaten kota. Di Sulawesi baru 3. Kita harapkan 2022, 2023 ini sudah terbangun semua mall pelayanan publiknya. Dan yang kedua soal UMKM. Saya melihat memang sudah banyak, ada beberapa kesulitan, ada yang modal, ada yang peralatannya, ada juga pemasarannya. Nah, saya berharap ini terus difasilitasi, ya, baik dari SDM-nya, kemudian juga dari packaging-nya, kemudian kemasannya, kemudian juga legalitasnya, permodalannya, kemudian promosinya, dan juga kalau bisa difasilitasi sampai ke ekspor di mancanegara. Ini saya kira produk-produk kita sekarang ini sudah mulai banyak diekspor. Pada awalnya itu warga negara kita yang ada di luar negeri, tapi sekarang sudah diminati oleh juga orang-orang luar negeri. Jadi, pertama diaspora kita, ternyata banyak sekali di beberapa benua Eropa, Amerika, dan produk kita tinggal kita dorong supaya kualitasnya lebih baik. Nah, tadi ada yang mengatakan belum bisa memenuhi, yang mengejarnya ini. Jadi memang kualitasnya, kuantitasnya, kontinuitasnya, sehingga bisa memenuhi ini. Berkali itu. Dan juga yang terakhir soal COVID. Seperti saudara-saudara tahu, Omikron ini sudah mulai naik. Kita tidak ingin seperti terjadi di Amerika, di Inggris, juga bahkan di India. Oleh karena itu kita kendalikan, pertama tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, masker, kemudian dengan 3T-nya, testingnya kita, sebab sekarang sudah penularan lokal, transmisi lokal. Ya, kalau awal-awal dulu dari luar negeri, sekarang sudah transmisi lokal. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kemudian vaksinasi, baik untuk yang masih pertama, vaksinasi yang kedua harus dipercepat, dan juga vaksinasi booster yang ketiga. Ini salah satu cara kita. Kemudian penerapan peduli lindungi di berbagai, pemerintah sudah mengambil tegas, kalau tempat umum, mal atau apa yang tidak menjalankan peduli lindungi, terpaksa ditutup. Karena itu bisa menjadi tempat penularan. Berkali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin dari RRI Makassar. Pertanyaan saya tentang pengembangan UMKM, Pak. Bagaimana pemerintah pusat berperan dalam memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam hal ini legalitas usaha serta sertifikasi produknya. Kemudian bagaimana, apakah ada perlakuan khusus untuk produk UMKM lokal yang berorientasi ekspor di luar Pulau Jawa? Pertanyaan kedua saya, bagaimana harapan dari pemerintah pusat terhadap Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan PLT Gubernur Sulsel terkait dengan pengembangan UMKM, Pak? Terima kasih banyak. Iya. Pertama, pemerintah itu memberikan berbagai fasilitas, mendorong, misalnya permodalan, menyediakan KUR, ya, yang tiap tahun naik. Sekarang ini sekitar 370 triliun. Ya, ini untuk memberi, kemudian berbagai stimulus, ya, berupa pengurangan pajak, penangguhan dan sebagainya,
Kemudian juga percepatan perizinan melalui OSS ya, dengan dibentuknya pelayanan publik itu menjadi cepat. Ya, karena itu ketika tadi ada merasa sulit misalnya memperoleh izin, itu harus difasilitasi. Ya, jadi dan banyak fasilitas lain. Bahkan sekarang juga sudah mulai dirintis untuk bagaimana melakukan pemasaran. Saya ulangi tadi bahwa itu mulai dari kurasinya, bimbingannya, SDM-nya supaya menghasilkan yang berkualitas, permodalannya, kemudian juga kemasannya, ya, packagingnya, kemudian legalisasinya, bahkan sertifikasi halalnya ini dipandu, kemudian promosinya, kemudian juga. Nah, jadi ini dari hulu ke hilir. Karena itu saya melihat pemerintah Sulawesi Selatan cukup baik. Ya, karena itu saya minta supaya terus ditingkatkan ya, pelayanannya, pemberdayaannya. Nah, ini juga banyak, ada coklat, ada kopi, ada lontar, tadi ada pera, ada. Saya pikir saya optimis bahwa pemberdayaan UMKM ini kalau terus kita bekerja sama, ya pasti akan berhasil. Dan saya lihat ada kemauan keras di Sulawesi Selatan, dan saya melihat memang tadi semboyannya itu todo, iya, dengan penuh keyakinan. Jadi semangat itu barangkali yang bisa menjadi modal kita untuk bekerja keras. Terima kasih. Satu lagi Pak, Pak dari Detikom, Pak Wapres, banyak respon soal rencana pemetaan pada rumah ibadah akibat radikalisme. Nah, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, mungkin ada tanggapan dan saran dari Bapak biar tidak terjadi keresahan Pak, soal rencana ini. Sebenarnya kan pengaturan rumah ibadah itu sudah ada aturannya, yaitu PBM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Sebenarnya PBM itu merupakan kesepakatan majelis-majelis agama bagaimana menangani. Sebelumnya kan ada terjadi konflik. Dengan PBM itu sebenarnya sudah ada solusinya, aturan-aturannya sudah. Oleh karena sepanjang PBM itu dipatuhi akan terhindar konflik soal rumah ibadah itu. Karena sudah detail betul di situ, sudah ada. Itu barangkali. Jadi sebenarnya solusinya sudah dibuat, ya. Cuman kadang-kadang orang tidak patuh. Ya, kalau tidak patuh ditegakkan hukum. Ya, law enforcement. Nah, itu saja. Ya. Baik, terima kasih.